Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Bernardina Baugiu. Saya mahasiswa aktif dari program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Gelombang Ekstrim dan Angin Kencang Akibat Badai Siklon Tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur, studi kasus kejadian tanggal 2-10 April 2021. Pada awal April 2021, wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami salah satu bencana hidrometeorologi terbesar akibat terbentuknya siklus Seroja. Siklon ini berkembang dengan cepat dan menjadi siklon tropis terkuat kedua yang pernah berdampak di NTT setelah siklon Kenanga di tahun 2008. Dampaknya sangat besar, mulai dari angin kencang, gelombang laut yang mencapai lebih dari 6 meter, hingga curah hujan ekstrim yang memicu terjadinya tanah longsor dan banjir. Bencana ini mengakibatkan kerusakan ribuan dari rumah warga. Melalui video ini, saya akan membahas proses bagaimana terbentuknya siklon tropis Seroja, faktor-faktor yang mempengaruhi intensitasnya, dampak yang ditimbulkan, serta adaptasi dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa yang akan datang. Pada monitor ini, kami mengamati radar cuaca BMKG yang digunakan untuk memantau pergerakan awan, arah angin, dan kondisi atmosfer sebagai pendukung analisis siklon tropis. Berdasarkan kegiatan praktikum yang kami lakukan di BMKG wilayah 3 Denpasar, kami mengamati dan memahami bahwa data tersebut dimanfaatkan untuk menyusun perakiraan cuaca dan memberikan peringatan cuaca ekstrem. Nah, untuk videonya bisa dilihat di slide ini ya. Nah, yang berikut adalah data mengenai data kecepatan angin dan tekanan udara. Grafik ini menunjukkan bahwa hubungan antara kecepatan angin dan tekanan udara selama siklon Seroja terlihat bahwa tekanan udara menurun hingga 982 HPA, kecepatan angin meningkat sekitar 100 km per jam. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tekanan udara, maka semakin kuat angin yang dihasilkan oleh siklon. Yang berikut ini adalah mengenai data tinggi gelombang, bisa dilihat pada slide, di mana grafik ini menunjukkan tinggi gelombang di beberapa wilayah di perairan Nusa Tenggara Timur. Gelombang tinggi mencapai lebih dari 6 meter di Samudra Hindia bagian selatan, NTT, dan Laut Timur. Nah, kondisi ini sangat berbahaya bagi aktivitas pelayaran dan nelayan karena meningkatkan risiko kecelakaan di laut. Nah, bagaimana kira-kira hubungan atmosfer dan laut? Jadi, hubungan atmosfer dan laut pada siklon Seroja terjadi karena suhu muka laut yang hangat, yaitu sekitar 28 hingga 30 derajat Celcius. Di mana di sini meningkatkan penguapan. Uap air tersebut membentuk awan hujan yang didukung oleh aktivitas Madden-Julian Oscillation atau MJO dan gelombang Rossby dan kondisi vertikal wind shear yang rendah. Kombinasi faktor tersebut menyebabkan siklon tropis Seroja yang menghasilkan angin kencang, gelombang tinggi, serta curah hujan yang ekstrem. Dampak dari perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini menyebabkan suhu permukaan laut semakin hangat, sehingga menyediakan energi yang lebih besar untuk pembentukan dari siklon tropis sendiri. Selain itu juga, kenaikan dari muka laut juga memperbesar dampak banjir pesisir dan gelombang badai. Oleh karena itu, perubahan iklim meningkatkan risiko terjadinya cuaca ekstrem seperti siklon Seroja yang terjadi di wilayah NTT di tahun 2021. Yang berikut adalah mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi bencana Seroja yang terjadi di tahun 2021. Diperlukan langkah mitigasi dan adaptasi. Mitigasi sendiri dilakukan dengan penguatan sistem peringatan dini BMKG, rehabilitasi mangrove, serta pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana. Sementara itu, adaptasi dilakukan dengan menyusun kalender musim tangkap bagi nelayan, diversifikasi mata pencarian, serta meningkatkan edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Demikian presentasi yang saya
sampaikan mengenai gelombang ekstrim dan angin kencang akibat badai siklon tropis Roja di Nusa Tenggara Timur. Semoga materi ini menambah wawasan kita mengenai pentingnya memahami interaksi antara atmosfer dan laut serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi. Ayo bergabung bersama kami di program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa untuk bersama-sama mempelajari, mengelola, dan menjaga kelestarian sumber daya perairan demi masa depan yang berkelanjutan. Terima kasih.